Wal khamisu utawi kang kaping 5 wa utawi al khamis akhirun nawaqidi iku terakhir sangking piro-piro yang membatalkan wudu. Akhirun nawaqidi iku terakhir sangking piro-piro yang membatalkan wudu. Yang kelima yaitu masu farjil adami, itu menyentuh farjinya manusia, kelaminnya manusia. Bibatinil kafi kalawan bagian dalamnya telapak tangan. Kalawan bagian dalamnya telapak tangan min nafsi sangking awake wong. Min nafsihi sangking awake wong wa ghairihi lan liyane wong yang menyentuh tangannya istrinya umpamanya. Zakaron iku wong lanang au unsa atau perempuan. Shoghiron itu anak kecil. Au kabiron atau orang dewasa. Au kabiron atau orang dewasa hayyan itu masih hidup. Au mayitan atau sudah mati walafdul adami utawi lafat al adami. Walafdul adami utawi lafat al adami sakitun iku gugur. Sakitun iku gugur fi ba'di nusakhil matni ing dalam sebagian piro-piro catatan kitab matan. Ing dalam sebagian piro-piro catatan kitab matan. Wa kadalan iku koyok mengkono-mengkono qalu utawi ucapannya Kiai Musonif, yaitu wa masu halqati duburihi lan menyentuh lingkaran duburnya adami atau an adam. Ngerti dubur tah? Tadi di STM hafalan KPI menjelaskan tentang ini, menjelaskan tentang yang membatalkan wudu. Keluarnya dari salah satu kubul dan dubur. Saya tanya, paham nggak kubul dubur? Nggak paham Pak lo, nggak paham. Kubul dubur itu adalah bagian depan dan bagian belakang. Paham? Oh ya paham. Karena yang ditanya ketepatan perempuan kelas 2 STM, langsung paham. Paham ya? Paham. Oh paham. Cerdas berarti. Ail adami tegese manusia yang kudu iku membatalkan alal qaulil jadid atas pendapatnya Imam Syafi'i yang baru. Qaulil jadid pendapatnya Imam Syafi'i yang baru wa alal qadim dan atas pendapatnya Imam Syafi'i yang lama la yang kudu tidak membatalkan wudu masul halqati opo menyentuh lingkaran dubur. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i yang qaul qadim yang lama, yang awal enggak batal menyentuh lingkaran dubur itu tidak batal. Sedangkan pendapat yang baru batal. Ketika bertentangan, maka yang dimenangkan pendapat yang baru atau qaul jadid. Wal muradu utawi kang den karepaken biha kalawan halqah iku multaqal manfaat iku tempat bertemunya jalan tembus keluarnya kotoran.
ikut tempat bertemunya jalan tembus keluarnya kotoran. Wa bibatinil kafilan, yang dimaksud kalawan bagian dalamnya telapak. Ar-rohatu itu telapak tangan, bukan telapak kaki. Ar-rohatu itu telapak tangan. Ma'ah butunil asobi beserta bagian dalamnya piro-piro jarinya wong atau jari tangan. Beserta bagian dalam piro-piro jarinya tangan. Wa kharajah lan keluar bi batinil kaffi, kalawan bagian dalamnya telapak. Dohiruhu opo bagian luarnya telapak tangan. Ini namanya dohir. Nah, ini dohir, ini batin. Ini bagian dalam, ini bagian ini bagian dalam, ini bagian dohir. Makanya dalam fikih ketika peras mau melamar seorang perempuan, dalam hal ini contohnya Mbak Naura, kan dianjurkan untuk melihat dua hal. Yang pertama wajahnya, yang kedua telapak tangannya. Wa man yurid min hanika hanadoro wajhan wa kaffan batinan wa zahira. Wa man, barang siapa, yurid min hanikah, yang ingin menikahi perempuan, memang dia punya niat baik, maka dianjurkan nazara, maka dianjurkan melihat wajhan, wajahnya, terus wakaffan batinan wa zahira, telapak tangan baik bagian luar zahir, bagian batin bagian dalam, dilihat. Selain ini nggak boleh. Coba yang lain nggak boleh. Paham ya? Cukup wajah dengan kedua telapak. Paham peras? Sewaktu-waktu mau melamar Mbak Dokter umpamanya, itu syaratnya peras. Wa harfihi, lan bagian pinggir telapak. Wa ru'usil asobi'i, lan piro-piro ujungnya jari-jari. Wa ma, lan perkara bainaha, ing dalam antarane al asobi. Fala naqdoh, mongko tidak batal iku maujud. Bidzalika, kalawan mengkono-mengkono tekanan, ai ba'da tahammul, tegese setelah menekan al-yasir, yang sedikit. Tahammul ai ba'da tahammul, tegese setelah menekan al-yasir, yang sedikit. Sekarang sekilas penjelasannya. Yang membatalkan wudhu yang kelima, dan ini merupakan yang terakhir, yaitu menyentuh kelaminnya manusia, disentuh dengan bagian dalamnya telapak. Sentuh pakai ini, batal wudhunya. Baik telapaknya sendiri atau telapaknya orang lain, telapaknya unta umpamanya, atau pakai telapaknya mobil, tetap batal. Baik itu laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil atau dewasa, baik masih hidup atau mati. Cuman gini, kalau memang sudah meninggal, yang batal itu yang masih hidup. Yang batal yang masih hidup. Adapun mayat yang sudah dimandikan, sudah disucikan, gak batal. Paham ya? Tidak batal. Yang batal itu wudhunya orang yang masih hidup. Nah, di sini redaksi Adami ini di sebagian kitab tidak dipakai atau gugur. Terus juga yang membatalkan kalau memang menyentuh lingkaran duburnya, ini membatalkan. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i kaul jadid,
Kaul jadid itu pendapat yang baru. Jadi beliau gini, beliau ketika masuk ke, kalau nggak salah ya, ke Baghdad, Baghdad, beliau punya fatwa, punya pendapat seperti ini. Paham ya? Punya pendapat seperti ini. Terus nanti ini pendapat yang dulu. Terus setelah itu beberapa waktu kemudian beliau masuk ke Mesir, insya Allah seperti itu, masuk ke Mesir, beliau punya pendapat yang baru. Maka yang di Mesir ini namanya yang jadid, yang di Baghdad itu yang qadim, insya Allah seperti itu. Maka bagaimana ketika bertentangan? Maka ketika bertentangan ini pendapat yang Syafi'i, pendapat yang lama dengan yang baru, maka yang dimenangkan adalah yang baru. Paham ya? Pendapat yang baru. Karena memang secara akal yang baru ini yang menang karena revisi ya kan. Maksud yang lama yang menang, kan nggak mungkin. Ada di sebagian masalah itu ada. Terus berarti nanti kalau memang seandainya disentuh oleh bagian luar, telapak bagian luar ini nggak batal, atau bagian pinggir umpamanya nggak batal, atau bagian ujung maka tidak batal. Kalau memang hanya ditekan sedikit. Silakan yang barusan dilengkapi maknanya.